terjadi hubungan linear yang sempurna atau perfect di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk mendapat melihat pengaruh variabel yang jelas terhadap variabel. Artinya bahwa multikolinearitas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linear, tetapi masalah multikolinearitas akan muncul dalam model regresi yang berbentuk fungsinya berbentuk linear di antara variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada hakikatnya adalah fenomena sampel. Dalam model fungsi regresi populasi, diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas yang termasuk dalam model mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel tak bebas Y. Tetapi, mungkin terjadi bahwa dalam sampel tertentu, multikolinearitas adalah persoalan derajat, degree, dan bukan persoalan kind atau jenis. Artinya, bahwa masalah multikolinearitas bukanlah masalah mengenai apakah korelasi di antara variabel-variabel bebas negatif atau positif, tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi di antara variabel-variabel bebas. Masalahnya, multikolinearitas hanya berkaitan dengan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas. Artinya bahwa masalah multikolinearitas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linear. Tetapi, masalah multikolinearitas akan muncul dalam model regresi dan bentuk fungsinya berbentuk linear di antara variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai Proto-Canfif, varian inflation factor, dan nilai tolerance. Kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,5 dan negatifnya 10, maka dapat ditentukan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak multikolinearitas. Nah, menurut Montgomery tahun 2006, dampak multikolinearitas ini dapat mengakibatkan efisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda yang menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Dalam banyak hal, masalah multikolinearitas ini dapat menyebabkan prinsipal menjadi tidak signifikan, padahal jika masing-masing variabel bebas diregresikan secara terpisah dengan variabel bebas atau simple regression. Estimasi Ricci untuk koefisien regresi dapat diperoleh dengan menyelesaikan suatu bentuk dari permasalahan normal regresi. Parameter penting yang membedakan regresi Ricci dari metode kuadrat terkecil adalah C, tetapan bias C yang relatif kecil ditambahkan pada diagonal utama matriks XX, sehingga koefisien estimator regresi Ricci dipenuhi dengan besarnya tetapan bias. 4. Melakukan transformasi data dengan menjadi logaritma natural atau LN. Yang kelima, melakukan outlier terhadap data ekstrim. Nah, oke, di sini kita masuk ke data analisis uji multikolinearitas menggunakan SPSS. Nah, pertama di sini di gambar ya, di sebelah kanan pilih menu analis, terus di menu analis itu ada regression, baru pilih yang linear. Nah, setelah itu masukkan variabel Y ke dependen dan X1 dan X2 ke independen ya, seperti pada gambar di bawah ya. Bisa dilihat pada gambar di bawah
ya di sebelah kiri sebelum dimasukkannya ke departemen, dan gambar sebelah kiri itu setelah. Nah, pastikan nanti gambarnya sesuai dengan gambar yang di sebelah kanan.